Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihati Nabila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Saya akan mereview 15 cerpen guna untuk melengkapi tugas mata kuliah membaca. Cerpen yang pertama yaitu Si Kancil Mencuri Mentimun. Nah, awal mulanya si kancil sedang beristirahat. Tiba-tiba kawannya datang berlarian karena ada kebakaran. Nah, si kancilnya itu ikut berlari bersama kawanan tersebut. Setelah berlari jauh, si kancil justru mengarah ke kebun mentimun Pak Tani. Dengan senangnya si kancil memakan mentimun tersebut. Pak Tani marah. Pak Tani memasang perangkap untuk si kancil agar tidak bisa memakan timunnya lagi di kebun. Akhirnya si kancil tertangkap dan dimasukkan ke kerangkeng. Dengan kelicikan si kancil bisa memperdaya anjing penjaga milik Pak Tani. Kemudian si kancil bebas dari kurungan Pak Tani tersebut. Cerpen selanjutnya, cerpen yang kedua yaitu Lebah Baik dan Elang Sombong. Para lebah pekerja tidak pernah lelah bekerja. Mereka mencari bunga dari berbagai pelosok hutan. Hingga pada suatu hari, para pekerja lebah bertemu dengan elang yang sedang mencari makan untuk anak-anaknya yang baru menetas. "Hai lebah kecil, sedang apa kau?" tanya sang elang. "Aku sedang mencari serbuk bunga dan menghisap madu. Persediaan madu hampir habis," ujar sang lebah pekerja. Sang elang terbahak-bahak dengan suara sombong. "Sudahlah, kenapa harus capek-capek bekerja dengan tubuhmu yang kecil itu? Apa kau tidak sayang dengan tubuhmu? Kalian para lebah tidak seperti kami. Elang adalah makhluk yang kuat dan tangguh walaupun hidup seorang diri." Mendengar hal itu, sang lebah pekerja tersenyum. "Justru karena tubuh kami kecil, kami harus hidup bersama lebah. Justru karena tubuh kami yang kecil, kami harus hidup bersama lebah yang lain untuk saling bekerja sama. Kami jadi mengerti arti sebuah kerjasama, dan kami bersyukur." Sang elang tidak mau kalah. "Lalu, kenapa kau menjadi lebah pekerja? Kenapa kamu tidak hidup sendiri saja? Ratumu pasti malas dan hanya diam di sarang, disuapi setiap saat oleh lebah pekerja. Bukankah itu tidak adil? Kami para elang selalu mandiri dan mencari makan untuk diri kami sendiri, tidak pernah menyusahkan elang lain." Sang lebah kembali tersenyum. "Kami para lebah pekerja tidak pernah merasa kesusahan atau dimanfaatkan. Kami ikhlas bekerja untuk ratu kami dan para pejantan. Mungkin mereka terlihat malas, tetapi tanggung jawab untuk meneruskan keturunan para lebah ada di tangan mereka. Itu adalah tanggung jawab yang berat," ujar sang lebah bijaksana. "Kami percaya bahwa Tuhan itu adil. Dia menciptakan kami dengan sistem seperti ini. Pasti ada manfaatnya. Dan Tuhan menciptakan elang yang mandiri juga pasti ada manfaatnya. Benar kan?" Sang elang hanya menganggukkan dan menyadari betapa bijak sang lebah. Selanjutnya cerpen yang ketiga yaitu Kucing yang Bernasib Buruk, ditulis oleh Zahra Zerlina. Seekor kucing yang tidak mempunyai tempat tinggal untuk melahirkan. Dengan lelahnya ia mencari, namun tak kunjung mendapatkannya. Beberapa jam kemudian si kucing ingin melahirkan. Tiba-tiba ada seorang anak baik yang menyiapkan kardus untuk si kucing melahirkan. Kemudian kucing tersebut melahirkan karena tidak tahan. Tak lama kemudian seekor kucing kecil yang lucu dan induknya itu sedang menyusuinya. Keesokan harinya, anak itu datang lagi dan memberikan si kucing makan. Lalu dia pergi sekolah dengan kedua orang tuanya, yang sekalian pergi untuk bekerja. Sepulang dari sekolah, anak itu melihat seekor kucing yang mirip dengan kucing peliharaannya mati di jalan. Setelah dia melihat dengan teliti, ternyata itu memang kucingnya. Dia langsung mengeluarkan air mata dan membawa kucing itu ke halamannya dan menguburkannya. Hanya anak kucing itu yang tertinggal karena tak tahu harus kasih apa ke anak kucing itu. Beberapa hari kemudian, anak kucing itu akhirnya mati dan anak itu pun menguburkannya. Hanya kenanganlah yang tertinggal. Kini kalau anak itu merindukannya, dia hanya pergi ke kuburan kucing tersebut. Semenjak saat itu,
dia tak ingin lagi untuk memelihara hewan lagi. Cerpen selanjutnya, cerpen yang ketiga, yaitu kisah sang raja hutan. Di hutan, Pak Kelinci dan anaknya sedang berjalan ke sebuah tujuan. Anak kelinci berkata, "Ayah, mengapa semua binatang disuruh berkumpul oleh raja?" Pak Kelinci menjawab, "Tidak apa-apa anakku, ini hal biasa raja lakukan sebelum-sebelumnya." "Mengapa ayah?" Pak Kelinci menjawab, "Karena raja peduli akan rakyatnya. Ia ingin memastikan setiap rakyatnya aman dan dengan berkumpulnya binatang dapat menjaga keharmonisan antara para binatang di dalam hutan." Anak kelinci berkata, "Mengapa mereka menurut? Bukankah mereka bisa saja memilih untuk tak datang?" "Karena dia raja," ujar Pak Kelinci. Anak kelinci berkata, "Mengapa ia menjadi raja? Bukankah banyak binatang yang lebih kuat dan lebih hebat ketimbang raja?" Pak Kelinci menjawab, "Menurutmu mengapa dan siapakah yang paling tepat menjadi raja?" Anak kelinci, "Mengapa tak gajah saja? Ia besar dan kuat, memiliki belalai panjang dan gading yang kokoh, tentu tak ada binatang yang akan melawannya. Atau badak, ia memiliki tubuh yang gempal, dengan kulitnya tebal dan culanya yang tajam, maka tentu tak ada yang akan menantangnya." Pak Kelinci mendengar hal tersebut, ia pun tertawa senang mendengar jawaban anak itu. "Nak, sebaik-baiknya engkau ingatlah jawabanmu itu, karena menjadi penguasa itu tak serumit apa yang kamu gambarkan." Kemudian anak kelinci bertanya, "Maksud ayah?" "Nanti kamu akan mengetahui dengan sendirinya," jawab Pak Kelinci. Perbincangan antara Pak Kelinci dan anaknya tersebut seakan meningkatkan jarak tempat tujuan. Selang beberapa lama, mereka pun sampai di tempat tujuan. Raja yang telah hadir di sana pun langsung menyambut rakyatnya. Akan tetapi suasana yang ramai dan sesak dikarenakan keseluruhan penghuni hutan berkumpul membuat kisruh keadaan hingga tak konsentrasi menyimak apa yang raja sampaikan. Melihat keadaan ini, maka raja marah. Dengan aungannya menggelegar menyelimuti setiap penjuru hutan. Mendengar aungan marahnya raja, sontak membuat para binatang terdiam ciut dengan keadaan gemeter tak berdaya, sehingga suasana kisruh pun usai dan pertemuan para binatang aman terlaksana serta berakhir dengan sukses. Sehabis pertemuan tersebut, sejenak di perjalanan pulang, anak kelinci pun berkata kepada ayah, "Ayah, tampaknya aku tahu mengapa ia menjadi raja." Dan Pak Kelinci menanggapi dengan senyuman. Mereka pun pulang kembali ke tempat mereka tinggal. Selanjutnya cerpen yang keempat, yaitu cerpen perjalanan hidup pemuda soleh. Sosok aku di cerpen ini bernama Hafid, biasa disebut Hafid, atau bisa ada yang menyebut juga Azam. Nah, aku ini seorang anak yang dibesarkan di panti asuhan. Pemilik panti mengatakan bahwa ibunya menitipkan Azam di panti ini pada saat usia 1 tahun. Aku atau Azam bingung mengapa ibuku melakukan hal itu. Apakah ia tidak menyayangi aku? Aku selalu bertanya-tanya akan hal itu. Namun, ibu panti selalu tidak memberi jawaban. Meskipun aku dibesarkan di panti asuhan, namun aku sangat bahagia karena aku diajarkan nilai-nilai agama dan kesopanan. Bahkan pemilik panti sudah menganggapku sebagai anak sendiri. Sejak kecil, aku sudah diajarkan hidup mandiri. Aku diberi pendidikan yang layak oleh orang tua angkatku. Namun, itu satu ketidakmungkinan bagiku, karena aku harus meninggalkan panti asuhan. Beberapa hari setelah kejadian itu, hari keberangkatanku ke Mesir tiba. Aku mengatakan kepada ibu bahwa aku tidak ingin kepergianku ada air mata. Ibu berpesan padaku bahwa aku bisa bertemu dengan ibuku di sana, karena ibu panti sudah mendapatkan kabar dan mengetahui alamatnya, dan ibu pun sudah mencatatnya, memberikan kepadaku. Aku mengucapkan salam perpisahan pada semua orang, dan aku segera akan dimulai dalam hidupku. Sebuah perubahan besar akan terjadi. Setelah beberapa lama, perjalanan hidupku berada di tujuan sesungguhnya, indah ciptaan Tuhan.
Mesir dengan bangunan-bangunan megah dan piramid serta pemandangan alam lainnya. Aku menyandang membawa tasku dan mengangkat barang-barangku untuk menaiki bus. Setelah turun dari bus, akhirnya aku sampai. Inilah yang kuceritakan dari awal di tempat penginapan. Aku bertemu beberapa orang dari Indonesia dan kami tinggal bersama. Ibu dari Aslamiyah mengambil foto itu. Aku kaget. Ia mengatakan nama Ibu Panti. Bagaimana ia bisa tahu? Apakah ia mengenalku? Aku bertanya. Aku bertanya kepada ibu tersebut. Dan ibu tersebut kembali bertanya kepadaku, mengucap, "Siapa nama dirimu, nak?" Terus aku menjawab, "Namaku Azam." Kemudian ibu tersebut mengatakan, "Namamu sama dengan nama anakku yang dulu pernah aku tinggalkan." Air mataku langsung menetes. Selama ini wanita yang aku cari adalah orang yang sama dengan ibu dari wanita yang kupinang. Karena merasa semua tak mungkin, Aslamiyah pergi. Ayahnya menenangkan ibuku. Aku kembali menanyakan, "Jika aku anakmu, mengapa engkau tak menjagaku? Mengapa meninggalkanku di panti asuhan?" Tuhan memang adil. Di saat yang tepat, Tuhan memperlihatkan semuanya. Sehingga aku tidak akan salah mengambil keputusan saat itu juga. Saat itu juga aku keluar dari rumah itu. Aku bergegas ke kos untuk mengambil semua peralatanku dan kembali ke Indonesia. Selanjutnya cerpen yang kelima yaitu Sedekah Mengukir Senyuman. Sosok Fatimah sedang menyimak materi yang berkaitan dengan sedekah yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim. Kemudian Fatimah bersemangat untuk bersedekah setiap hari Jumat dengan uang yang disisihkan setiap hari. Fatimah berkata, "Maaf ya Bun, Fatimah menyusahkan Bunda. Tapi Fatimah mau sedekah biar Allah lancarkan kesembuhan Fatimah." "Kamu gak menyusahkan sayang. Kamu hebat, sudah berusaha bersedekah walaupun kita dalam keadaan begini," ucap Bunda. Disusul pelukan Fatimah. "Dokter, bagaimana keadaan Fatimah, dok?" "Ya tadi pingsan dan alhamdulillah mukjizat dari Allah, Fatimah sembuh." Fatimah berdiri memandangi bangunan tinggi yang padat di atas gedung rumah sakit. Selanjutnya cerpen yang keenam yaitu Perahu Kertas yang Tak Tahu Kemana Harus Pulang. Perahu kertas itu adalah sebuah lambang seorang anak yang merantau, lepas dari orang tua. Apakah perahu kertas juga rindu pulang? Layaknya ia yang selalu rindu akan kampung halaman beserta kenangannya? Ya, tentu saja. Setiap yang pergi pasti merindukan pulang. Tapi terkadang seseorang tak pulang bukan karena tak tahu jalan atau bagaimana caranya pulang, melainkan tak tahu kemana harus pulang. Seperti gadis yang bernama Sekar, yang kini hanya tinggal di pulau rantauan. Ingin pulang ke kampung halaman, namun di tempat itu siapa yang harus ia temui? Rumahnya dulu, warung pecel milik ibunya, atau bahkan pusaran ayahnya yang kini telah rata dengan tanah. Tak ada sama lagi yang bisa ia temui. Tempat itu kini telah datar. Sekar ingin pulang ke kampung. Bahkan genting rumahnya tak lagi kelihatan. Kalaupun ia mengunjungi kampung halaman, rumah dan hamparan sawah di belakangnya tak akan pernah ia dapati lagi. Memang akan ia cium aroma lumpur, tapi bukan lumpur sawah yang dulu kerap mengotori bajunya seperti dulu, melainkan lumpur panas yang terus menyembur dan menenggelamkan kenangan, entah sampai kapan. Selanjutnya cerpen yang ketujuh yaitu Kugapai Impian untuk Ibu. Nama dia adalah Isfi Asyafa. Dia tinggal di pesantren Darul Jannah Al-Ma'wa. Dia sering disebut dengan sebutan nama Syafa.
Dia sosok seorang yang rajin, pintar, dan disenangi banyak orang, termasuk keluarga dalam. Syafa seperti biasa di saat tidak ada kegiatan, dia mengarang dan menulis puisi ataupun cerpen. Syafa menginginkan impiannya tercapai, sementara ibunya menginginkan sebaliknya. Prinsip yang dipegang ibunya Syafa adalah meskipun kesuksesan dunia tidak dapat, insya Allah kesuksesan akhirat akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan saat ini di pesantren. Syafa menolak. Bagi Syafa tidak ada kata tidak mungkin untuk seorang santri. Tidak bisa mengejar cita-cita atau kesuksesan dunia. Malah menuntut Syafa menjadi orang yang sukses. Menurut Syafa, orang sukses adalah orang yang lulusan pesantren, karena seorang santri tersebut mendapat barokah dari pesantren. Pandangan mata Syafa tak henti-hentinya melihat kedua orang tua Syafa mengusap air mata. Dalam hati Syafa, ini untuk masa depan, aku dan keluarga harus kuat. Setiba Syafa di rumah, keluarga Syafa termasuk ibu dan bapak Syafa kaget campur dengan bahagia, karena tidak disangka anaknya akhirnya setelah 4 tahun silam Syafa tidak pulang dan sekarang ada di depan mata. Orang tua Syafa langsung memeluk Syafa dengan rasa rindu yang mendalam, karena sejak kepergian Syafa ke Jakarta, baru kali ini dia pulang ke rumah. Keesokan harinya, Syafa bersiap-siap untuk pergi sowan ke keluarga Syafa yang ada di pesantren, Pak Yai dan Ibu Nyai. Setibanya di pesantren, Syafa masuk ke dalam dengan linangan air mata. Bu Nyai selama ini merindukan Syafa langsung memeluk Syafa. Syafa di sana dijamu dengan berbagai hidangan yang merupakan syukuran atas keberhasilan Syafa. Pak Yai dan Bu Nyai bangga memiliki santri seperti Syafa, meskipun dengan kesuksesan yang ia sandang sekarang, tapi itu tidak melupakan awal ia tumbuhnya. Ia masih ramah, ia masih takzim dengan Pak Yai dan Bu Nyainya. Selanjutnya cerpen yang ke-8 berjudul Berhijab Karena Gaya atau Karena Allah. Cerpen ini menceritakan seorang gadis yang berhijab dan ada seseorang yang mengagumi, menyukai style hijabnya, menyukai gaya hijabnya karena bisa membuat style kekinian. Tetapi wanita tersebut menjawab demikian, maaf sebelumnya, aku berhijab bukan karena gaya, aku berhijab karena Allah. Aku memposting di media sosial hanya untuk mengajak dan memotivasi teman-teman agar kita bersama-sama hijrah di jalannya. Kamu salah sekali jika menganggap hijab itu hanya untuk style semata. Hijab itu bukan mainan, dan kita sebagai perempuan wajib sekali mengenakan hijab agar tidak mengundang dosa, insya Allah. Wanita tersebut berdoa agar Allah menurunkan rezeki untuk umatnya yang membutuhkan kesempatan untuk menutup auratnya sepenuhnya. Cerpen selanjutnya, cerpen yang ke-9 berjudul Sang Kapten. Sang Kapten ini menceritakan seorang kapten sepak bola. Pas waktu pertandingan, kapten tersebut meninggal dunia karena insiden benturan di saat menit-menit terakhir pertandingan. Ketika insiden terjadi, ada salah satu supporter yang merasakan debaran hatinya. Selanjutnya cerpen yang ke-9 berjudul Sang Kapten. Sang Kapten ini menceritakan sang kapten ini sosok kapten tim, dan saat pertandingan sang kapten tersebut mengalami benturan di menit-menit terakhir pertandingan, dan takdir berkata lain, sang kapten telah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Supporter di stadion tersebut histeris semua karena insiden tersebut, dan setelah itu banyak orang yang mengikuti acara pemakaman di daerah rumahnya tersebut. Cerpen yang ke-10 yaitu cerpen Sang Pejuang. Sang Pejuang ini semangat juangnya tak pernah runtuh. Ia tetap mengabdi untuk Indonesia sampai Indonesia dapat mengibarkan sang saka merah putih dan Garuda bertengger di angkasa.
Setelah Indonesia merdeka pun perjuangan belum berakhir. Masih banyak penjajah-penjajah dari dalam negeri. Seiring rapuhnya raga, ia pun sudah tak sanggup lagi untuk aktif seperti dulu. Namun semangat juangnya tetap membara dalam jiwanya. Kini perjuangannya adalah perjuangan melawan kehidupan yang amat keras tanpa sanak saudara. Perjuangan tak pernah berakhir. Perjuangan untuk kehidupan dari hal-hal yang amat kecil, bahkan yang tak orang lain ketahui, itulah harus diperjuangkan. Cerpen selanjutnya, cerpen yang ke-11, yaitu cerpen Merah Putih. Nah, cerpen Merah Putih ini menceritakan tentang kerasnya kerja rodi yang dilakukan Belanda oleh negara Indonesia. Masyarakat Indonesia telah bekerja keras dengan keringatnya sendiri, tetapi Belanda malah merampas hasilnya tersebut. Kemudian para masyarakat karena setiap harinya ada bencana, yang ada pembunuhan yang dilakukan Belanda, maka masyarakat bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Belanda. Tetapi pasukan Belanda mengetahui tempat sembunyinya tersebut, dan dengan bela diri seadanya, masyarakat Indonesia melawan pasukan Belanda, dan akhirnya mereka bisa keluar dari persembunyian tersebut. Seluruh masyarakat desa itu bersatu untuk mengusir para penjajah sambil berteriak, "Merdeka, merdeka!" Dengan alat seadanya, mereka mampu mengalahkan seluruh pasukan Belanda kecuali Robert, pemimpin pasukan Belanda, yang kabur melarikan diri. Sebagai rasa senang, mereka melakukan sujud syukur atas ketenangan mereka dengan bercucuran darah dan keringat sambil mengibarkan bendera merah putih. Cerpen selanjutnya, cerpen ke-12 dengan judul Cerpen Cinta Beda Keyakinan. Cinta dengan seseorang yang berbeda keyakinan tidaklah mudah untuk ditaklukkan. Cinta seharusnya dapat menjadikan dua insan yang berbeda menjadi satu. Cinta yang beda keyakinan tersebut yang sudah lama mereka jalani, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dengan baik-baik. Ya, begitulah cinta berbeda keyakinan membuat kita bingung. Apakah kita lebih mencintai ciptaannya atau penciptanya? Tapi tenang, akan ada masanya cinta akan mendatangimu dan tak akan pernah meninggalkan untuk selamanya. Selanjutnya, cerpen yang ke-13 ini berjudul Tetap Menunggumu. Nah, Tetap Menunggumu ini menceritakan seseorang yang menunggu, yang tak tahu penantian tersebut setiap detiknya. Setiap waktunya ia berharap ada seseorang tersebut menghampirinya. Dia tetap menunggu hingga lelah yang akan membunuhnya karena penantian tersebut. Tetapi dia yakin pasti berbalik dan tersenyum menghampirinya. Seseorang itu berbalik dan tersenyum menghampirinya karena cinta tak akan lelah menanti kedatangannya. Jika cinta tersebut kuat hatinya, yang kuatnya itu tak ada akarnya lurus, panjang, dan tak akan putus. Selanjutnya cerpen yang ke-14, yaitu cerpen Broken Home, ditulis oleh Nabila F.F. Ekek. Cerpen ini mengisahkan seorang bocah kecil yang membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Bocah kecil yang selalu berlari ke sana kemari untuk mencari teman atau mengejar kupu-kupu terbang. Bocah kecil tersebut sudah mengerti apa itu broken home, dan bocah kecil tersebut merasakan broken home tersebut karena pertengkaran antara kedua orang tuanya,
yang membuat dirinya. Dan saat orang tuanya bertengkar, bocah kecil tersebut berusaha memejamkan mata dan mencoba mengabaikan suara teriakan ayah ibu dan pecahan kaca atau guci, berharap akan ada keindahan alam dalam mimpi. Keindahan dalam mimpi, bermain-main dengan bayangan semua walau hanya sementara, melupakan sejenak pertengkaran kedua orang tuanya, dan berharap saat aku terbangun tidak ada pertengkaran dan merasakan kasih sayang orang tua yang selama ini aku inginkan. Cerpen ini menceritakan sosok Sisi yang suka menyombongkan, memamerkan barang-barangnya di depan kelasnya. Nah, tiba-tiba si Nelly angkat tangan, angkat berbicara. Sisi, sudah deh kamu pamer barang-barangmu. Kalau mau pamer, sana pamer saja di pameran. Sesuka hatimu mau pamer apa, asal yang penting jangan di sini. Ini itu sekolah, bukan tempat pamer barang. Kemudian Sisi menjawab, kenapa? Kamu iri? Aku bisa kesana kemari tidak sepertimu, hanya bisa keluar negeri, hanya berkeliling-keliling di kebun binatang. Nah, mulai saat itu Sisi pun menangis karena bentakan, karena Sisi merasa kalah. Sisi merasa kalah terhadap Nelly. Kemudian Sisi berlari ke arah perpustakaan untuk menyembunyikan tangisannya dengan alasan ia ingin membaca buku. Dan tiba-tiba si Nelly pun karena merasa salah dan tidak mau pertemanannya pecah, Nelly menghampiri Sisi di perpustakaan dan meminta maaf. Dan mereka akhirnya bersahabatan mulai sekarang dan berkata, Indonesia merdeka,